Sejarah, dongeng, cerita rakyat. Pada zaman dahulu ada sebuah kampung kecil yang penghuninya dari suku Dayak Biaju yang kebanyakan dari mereka masih memiliki hubungan pertalian darah. Awalnya, para penduduk tersebut merupakan suku Dayak Ngaju dari Pegunungan Meratus. Kemudian mereka pindah ke kaki Pegunungan Bajuin dan berganti nama menjadi suku Dayak Biaju. Di sekitar pegunungan terdapat tambang emas yang menjadi mata pencaharian utama para penduduk dan pendatang. Konon, tambang-tambang emas tersebut adalah harta karun dari seorang laki-laki bernama Nuin. Suku Dayak Biaju memiliki pemimpin yang senantiasa melindungi penduduknya dari mara bahaya. Baik bahaya yang datang dari luar maupun ancaman-ancaman dari binatang buas, ia sanggup melawannya. Pasalnya, ia memiliki kesaktian yang luar biasa hebat. Karena kehebatannya, kepala-kepala dari suku lain sangat segan kepadanya. Ternyata kesaktiannya tersebut menurun ke anak sulungnya yang bernama Halaban. Meski masih muda, kesaktian Halaban cukup terkenal di beberapa penjuru desa. Ia juga terkenal memiliki sifat pemberani, ramah, dan bijaksana. Kampung Bajuin sendiri memiliki panorama alam pegunungan yang sangat indah dan memukai. Udara di kawasan ini pun sangat sejuk. Selain itu, ada beragam macam satwa yang hidup di Kampung Bajuin. Pada suatu hari, ada utusan dari saudagar kaya raya datang menemui Halaban untuk meminta bantuan. Rupanya anak saudagar kaya itu mempunyai anak yang terkena penyakit dan tak kunjung sembuh. Jadi anak itu menderita penyakit yang sangat langka. Ia tiba-tiba saja kehilangan suaranya. Badannya juga selalu demam dan tenggorokannya membengkak. Sebenarnya, saudagar kaya raya ini telah mengundang beberapa tabib, tapi tak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dalam mimpinya, kakek tua itu berkata bahwa sumber air di puncak Bukit Bajuin bisa menyembuhkan anaknya. Setelah mimpi itulah, saudagar kaya menyuruh utusannya untuk datang ke Pegunungan Bajuin. Maka dari itulah utusan saudagar kaya tersebut meminta bantuan pada Halaban yang terkenal sakti mandraguna. Sebelum membantu menyembuhkan anak saudagar, Halaban mengajukan beberapa persyaratan. Mereka harus menyediakan 1 ekor ayam hitam, 7 kuntum bunga beraneka warna, dan 3 buah bibit tanaman. Pohon yang harus ditanam di puncak bukit. Setelah semua syarat terpenuhi, anak muda yang sakti itu mulai mendaki puncak Bukit Bajuin pada waktu yang telah ditentukan. Ia tak lupa membawa sebilah senjata tradisional suku Biaju, yakni parang bungkul. Senjata tersebut mampu melindungi Halaban dari berbagai macam gangguan. Selain itu, ia juga membawa butah alias wakul besar yang terbuat dari rotan. Wakul tersebut berisi ayam, bunga, dan bibit pohon. Dalam perjalanan menuju puncak, Halaban harus melewati 3 lereng. Pada lereng bukit pertama, ia harus menghadapi biawak putih yang sangat besar. Anehnya, biawak itu dapat berbicara layaknya manusia. Di hari yang sangat panas ini, apakah yang sedang kau cari, anak muda? Halaban pun terkejut. Ia tak menyangka bila ada seekor biawak yang bisa berbicara seperti manusia. Namaku Halaban.
Aku hendak menyelesaikan tugas dari seorang yang butuh bantuan. Tugas apa itu? Kau harus menceritakannya padaku. Bila tidak, aku tak akan mengizinkanmu melewati lereng ini. Halaban lalu menceritakan tujuannya datang ke Bukit Bajuin. Ia mengatakan bahwa dirinya hendak mengambil air dari puncak bukit untuk mengobati anak dari seorang saudagar yang sedang sakit keras. Mendengar jawaban tersebut, biawak putih pun menganggukkan kepalanya, bertanda setuju, tapi ada syarat yang harus dipenuhi Halaban. Kau harus membawa seutas tali dari kayu bilaran yang tumbuh tak jauh dari sekitar air terjun. Tapi kau harus berhati-hati saat mengambil seutas tali itu, sebab pohon itu dijaga oleh ular berbiasa. Tali itu nanti bisa kau gunakan untuk mendaki bukit. Halaban pun menyanggupi persyaratan tersebut dan beregegas melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di dekat air terjun, ia melihat ada banyak pohon bilaran. Saat hendak mengambil seutas tali, ada seekor ular tedung yang mendesis. Ular tersebut sangat besar dan mengerikan. Ular tedung membuka mulutnya dan hendak memakan Halaban. Dengan cepat, anak muda ini mengambil senjatanya dan menangkis mulut sang ular dengan kencang. Meski sempat terlempar, ular itu dengan cepat mendekati Halaban dan menyerangnya. Karena tak ingin membunuh sang ular, anak muda ini lalu menjepit kepala ular itu dengan renting. Ia lalu membuang sang ular ke semak-semak. Setelah berhasil mengalahkan ular, Halaban lalu mengambil tali dari pohon bilaran. Setelah beristirahat sejenak, ia kemudian melanjutkan pendakiannya menuju lereng bukit kedua. Berkat tali dari pohon bilaran, ia mampu melewati lereng bukit kedua dengan mudah. Selesai beristirahat sejenak, ia pun bersiap untuk melanjutkan pendakian menuju lereng berikutnya. Tiba-tiba muncul seekor bangkui atau monyet berwarna coklat kemerahan yang tubuhnya sangat besar. Binatang itu merasa terusik dengan kedatangan Halaban. Dari tatapannya, bangkui jantan terlihat marah dan hendak menyerang Halaban. Tanpa rasa takut, anak muda ini justru mendekati bangkui. Namun, bangkui malah terlihat makin marah. Hewan itu lalu berusaha menyerang anak muda yang sakti ini dengan cakar-cakarnya. Namun Halaban tak melakukan serang balik. Ia tak ingin melukai bangkui. Melihat Halaban yang hanya menghindar tanpa melawan, bangkui makin geram. Serangannya semakin menjadi-jadi, namun Halaban tetap terlihat tenang. Ia sama sekali tak ingin melayani serangan yang datang bertubi-tubi itu. Dengan penuh kesabaran, ia terus menghindari dari serangan bangkui. Serangan bangkui pun semakin besar. Karena khawatir tak bisa menghindar lagi, Halaban pada akhirnya mengeluarkan parang bungkul miliknya dan mengenai lengan bangkui. Seketika, lengannya mengeluarkan darah. Bangkui pun terdiam dan menyadari bahwa Halaban bukanlah orang biasa. Ia lalu menundukkan kepalanya sembari memegang lengannya yang berdarah-darah. Maaf kerana telah melukai tanganmu. Aku hanya khawatir kerana kau bisa saja membunuhku. Mendengar ucapan maaf pemuda itu, bangkui pun mundur perlahan. Tandanya, ia telah mengizinkan Halaban untuk melanjutkan perjalanan. Saat hendak pemuda sakti ini hendak pergi, tiba-tiba bangkui mengatakan sesuatu. Maafkan aku anak muda. Ketahuilah, aku hanya ingin melindungi sesamaku, tak mengapa. Nah, lukaku akan segera sembuh. Aku akan menempelkan keong emas pada lukaku. Aku tahu tujuanmu sangat mulia, tapi berhati-hatilah saat mendaki lereng puncak bukit. Kamu akan mendengar suara mengerikan. Jangan goyah dan jangan takut. Tetap lakukan.
Halaban pun berterima kasih sembari berpamitan pada Bangkui dan melanjutkan pendakian. Dengan seluruh tenaga, Halaban berusaha mendaiki puncak bukit menggunakan tali dari kayu bilaran. Pada saat mendaki, tiba-tiba ia mendengar suara dari tumpukan batu-batu besar. Wahai engkau anak muda, apa tujuanmu datang kemari? Siapakah dirimu? Mohon maaf atas kelancanganku memasuki puncak perbukitan ini, Kek. Namaku adalah Halaban. Aku ingin mengambil sumber air dari puncak bukit untuk mengobati seorang anak yang sedang sakit-sakitan. Wahai anak muda, ketahuilah tak sembarang orang boleh mendaki puncak perbukitan ini tanpa membawa syarat-syarat tertentu. Aku telah membawa 1 ekor ayam hitam, bunga beraneka ragam, dan bibit tanaman, Kek. Apakah semua itu adalah persyaratannya? Benar sekali anak muda. Sekarang kau harus meletakkan 7 kuntung bunga beraneka warna di atas patus paling besar. Lalu, lepaskanlah ayam hitam di hutan rimbun ini. Tanamlah bibit-bibit itu dekat telaga yang ada di puncak bukit ini. Namailah pohon itu sama dengan nama. Bila sudah selesai, maka kau boleh mengambil air dari telaga ini. Setelah mengambil air, Halaban pun berterima kasih kepada suara misterius itu dan segera menuruni lereng bukit dengan perlahan dan hati-hati. Sesampainya di kampung, ia langsung menyerahkan air bertuah itu pada anak laki-laki saudagar kaya raya. Kepulangan Halaban tentunya mendapat sambutan meriah dari para warga dan sang saudagar. Beberapa hari setelah meminum air dari puncak bukit, anak dari saudagar kaya itu berangsur-angsur membaik. Ia pun sembuh dari penyakitnya setelah rutin meminum air itu. Betapa gembiranya hati sang saudagar kaya itu. Tak lupa, ia mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan anaknya. Ia juga berterima kasih banyak pada Halaban dan ayahnya. Keluarga saudagar kaya raya itu lalu mengadakan acara syukuran atas kesembuhan anak laki-lakinya. Berita kesembuhan anak saudagar kaya itu pun tersebar luas. Seluruh warga pun percaya bahwa air bertuah atau kerap disebut banyu batuah dari puncak Bukit Bajuin itu bisa menyembuhkan beragam penyakit. Oleh karena itu, masyarakat sekitar pegunungan Bajuin menamakan tempat tersebut Telaga Alam Banyu Batuah. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.